Suatu hari, seluruh dunia digegerkan dengan fenomena aneh. Tiba-tiba saja, banyak manusia yang diteleportasi ke dunia lain. Di dunia itu, iblis dan monster berkeliaran seluruh. Kematian mengintai di mana-mana. Manusia harus bangkit dan berjuang melawan para monster. Akankah Qin Feng bisa bertahan dalam dunia ini dan menjadi yang terkuat? Beginilah alur ceritanya. Di sebuah kota di negara Blue Star Dragon, semua berjalan normal seperti biasanya seluruh. Qin Feng sedang berjalan-jalan di kota juga. Dan tiba-tiba saja, semua orang dikagetkan dengan langit yang tengah ditutupi oleh awan yang sangat aneh. Semua orang panik. Apakah mereka diserang oleh alien? Kemudian awan aneh itu pun mengeluarkan semacam asap gitu seluruh. Dan tiba-tiba, Qin Feng melihat di depan matanya sekarang ada semacam status window. Hah? Apaan ini? Di saat Qin Feng melihat sekitarnya, mereka juga mengalami hal yang sama seluruh. Kemudian, sebuah notif pun muncul memberitahukan The World of Slaughter, Heaven Mayhem akan segera terbuka. Orang-orang sehat berusia 15 sampai 50 tahun akan diteleportasi pada saat yang sama. Di dunia itu adalah tempat di mana monster dan iblis merajalela. Di dunia itu semua bisa mati kapan saja atau bisa hidup selamanya. Setelah notif tadi, tiba-tiba cahaya biru mulai menyelimuti orang-orang yang memenuhi kualifikasi. Tidak memandang bulu, asalkan sehat dan berumur 15 sampai 50 tahun, semuanya akan diteleportasi. Bahkan, seorang anak sekarang hanya bisa menangis karena ia harus ditinggal ibunya diteleportasi. Qin Feng sekarang masih heran seluruh. Apakah benar alien yang menyebabkan semua ini? Sialan. Dan tiba-tiba, kini Qin Feng telah diteleportasi ke desa pemula nomor 911 seluruh. Sistem menjelaskan, setiap desa itu dihuni oleh para pemula yang berjumlah 1000 orang. Jadi bisa dipastikan, ada banyak desa selain nomor 911 seluruh. Setelahnya, Qin Feng pun terjatuh dan sekarang sudah berada di sebuah kabin. Jelas dong, ia heran. Kok bisa dia masih selamat? Padahal tadi jatuhnya tinggi banget seluruh. Apakah memang benar bila dengan kekuatan Qin Feng akan bisa menaklukkan dunia ini? Kini notif pun kembali muncul. Kali ini memberitahukan bila kabin Qin Feng sekarang telah mendapatkan blessing. Jadi, tidak akan ada yang bisa masuk tanpa seizin Qin Feng. Beristirahat di dalam sini bisa menggandakan efek pemulihan. Setelahnya, Qin Feng pun mengecek status window-nya. Sekarang, atribut milik Qin Feng bisa dibilang biasa aja seluruh. Di dalam sistem ini juga ada fitur world chat kayak di game gitu. Di dalam chat ini, semua orang nampak depresi. Mereka semua panik dengan nasib mereka sekarang. Tapi tidak semuanya seluruh. Ada juga kok orang yang santuy. Contohnya kedua orang ini. Mereka sudah saling bertanya seluruh atribut mereka masing-masing. Berkat chat dari mereka berdua, Qin Feng pun jadi bisa menarik kesimpulan. Kekuatan bertarung itu berkaitan dengan atribut orang masing-masing. Atribut rata-rata orang biasanya ada di 10 poin. Namun, kebanyakan atribut dari Qin Feng malah berada di bawah 10 seluruh. Qin Feng merasa, mungkin itu karena tubuhnya yang kurus kerempeng ini. Tapi, Qin Feng juga memiliki suatu keunggulan seluruh. Atribut energi milik Qin Feng itu 28 poin seluruh. Padahal, sejauh Qin Feng melihat obrolan, paling tinggi itu hanya berkisar 13 saja. Nggak ada setengahnya tuh dengan Qin Feng. Tak lama kemudian notif kembali muncul. Kali ini memberitahukan bila semua orang sudah bisa membangkitkan bakat mereka.
Bakat itu terbagi ke dalam 9 rank. Dimulai dari F yang terendah dan triple S yang paling tinggi. Untuk kelas double S dan di atasnya, itu digolongkan sebagai kelas unik. Apakah kau ingin membangkitkan bakatmu? Ya jelas dong, Qin Feng harus memilih hias, lur. Dan tiba-tiba saja, Qin Feng sekarang berada di suatu tempat dengan banyak bola-bola melayang. Lalu tiba-tiba, sebuah bola dengan cepat melesat masuk ke dalam tubuhnya. Cahaya bersinar menyelimuti tubuh Qin Feng. Proses kebangkitan dimulai. Qin Feng berhasil membangkitkan bakat triple S-nya, lur. Endless Extraction. Bakat ini bisa digunakan untuk mengekstrak semua target dan nantinya Qin Feng akan menerima efek yang tidak terduga. Qin Feng gak paham ya kan? Apa sih yang dimaksud dengan efek yang tak terduga itu? Tak lama kemudian notif pun kembali muncul. Desa Pemula 911 rata-rata membangkitkan rank F sampai D, lur. Hanya 2 orang saja yang dapat membangkitkan rank C ke atas. Karena notif tadi, publik kembali ramai. Pada heboh mereka, lur. Di sini Qin Feng mulai berpikir matang-matang. Kebanyakan orang di sini memiliki rank F sampai rank E. Selebihnya hanya kurang dari 2% saja yang membangkitkan rank D. Karena ada 2 orang yang punya rank C ke atas. Selain Qin Feng, lantas siapa lagi orangnya ya kan? Apakah orang itu akan membangkitkan bakat triple S kayak Qin Feng? Tak lama kemudian orang yang difikirkan Qin Feng pun akhirnya muncul. Liu Xian. Dia membangkitkan bakat rank C, lur. Control Magnetic. Melihat reaksi orang yang sangat heboh hanya karena bakat rank C, Qin Feng pun memutuskan untuk menyembunyikan ranknya saja. Ya, bukannya gimana-gimana, lur. Dunia tempat Qin Feng berada sekarang itu penuh dengan pembantaian. Dengan kemampuan cheat-nya, seharusnya itu akan jadi kartu as bagi Qin Feng. Kalau banyak orang yang tahu bisa runyam nantinya kan. Kemudian, notif pun kembali muncul. Kali ini memberitahukan bila sekarang semua pemula bisa keluar dari kabin. Sebentar lagi, ujian akan dimulai. Ujian pertama adalah level up, lur. Para pemula harus memburu untuk mendapatkan XP. Untuk itu, mereka juga telah diberikan senjata. Qin Feng mendapatkan pedang. Saat Qin Feng mencoba mengayunkannya, ia tahu bila pedang ini mantap juga, lur. Harusnya dengan ini, Qin Feng bisa langsung membunuh seekor sapi. Padahal, pedang ini hanya mempunyai plus 2 serangan. Qin Feng pun berpikir, bagaimana jadinya bila pedang ini ditingkatkan ya? Tapi, bagaimana cara Qin Feng ningkatinnya? Apakah Endless Extraction bisa untuk meningkatkan pedang ini juga? Langsung coba aja ya kan? Berkat bakat Qin Feng, ia berhasil meningkatkan pedangnya, lur. Selain karat yang hilang dan tambah kinclong, penambahan statnya pun naik juga dari 2 menjadi 5. Yang awalnya ranknya 0, kini menjadi rank 1. Mantep bukan? Kenapa nggak naikin lagi aja? Siapa tahu bisa ya kan? Tapi sayang, di saat Qin Feng mencobanya lagi, hasilnya gagal, lur. Kualitas pedang ini terlalu rendah. Pedang ini telah mencapai batas ekstraksinya. Sayang banget, coba aja bisa. Fix sih, Qin Feng bakalan jadi bug yang OP, lur. Tapi setidaknya dengan begini, Qin Feng sudah diunggulkan, lur, karena mendapatkan senjata yang lebih baik dari orang lain ya kan. Tak lama kemudian suara ramai terdengar di luar. Semua orang telah keluar dari kabin mereka. Tunggu apa lagi? Qin Feng pun keluar juga. Semua orang kini tengah geger karena misi baru mereka. Mereka diharuskan mencapai level 10 dalam 7 hari. Bagi mereka yang gagal, akan dilenyapkan. Kini di depan semua orang, terpampang lebar sebuah portal. Mereka harus masuk situ, lur, untuk memulai misinya. Jelaslah, semua orang nampak ragu.
Belum ada yang tahu akan sekuat apa monster yang ada di dalam sana. Qin Feng juga merasa begitu, Slur. Lebih baik berhati-hati daripada mokat konyol, ya kan? Tak lama kemudian ada suara ledakan di belakang Qin Feng. Ternyata itu disebabkan oleh Wang Qiang. Banyak orang terkesan atas tindakannya tadi, Slur. Auto seneng dia. Setelah semua jerih payah latihan kerasnya, akhirnya ia bisa mendapatkan kesempatan untuk menggunakan kekuatannya. Dikarenakan semua orang takut untuk masuk, Wang Qiang pun mengajukan dirinya untuk jadi yang pertama, Slur. Tentunya, seperti biasa, ada dua kubu, Slur. Ada orang yang terkesan dan ada juga orang yang menganggap bila Wang Qiang itu ceroboh. Qin Feng misalnya. Qin Feng bergumam, memang kuat sih dia, tapi sayang dia bodoh. Kau belum yakin, jangan pernah jadi yang pertama. Dan benar, Slur. Sesaat setelah Wang Qiang masuk, kini ia telah bertemu dengan bis ganas level 1. Blood Fang Rabbit. Bisa ditebak lah ya, mokat dia, Slur. Notif pun kini muncul memberitahukan tewasnya Wang Qiang. Sistem kini memberikan tambahan. Bis level 1 itu sama dengan 3 bintang kekuatan bertarung. Level 2, 4 bintang, dan seterusnya. Selain itu, perisai pelindung di tempat awal ini tidak bisa ditembus oleh bis sampai waktu perlindungannya habis. Tewasnya Wang Qiang barusan membuat semua orang ketara-ketir. Qin Feng pun sama, Slur. Padahal belum ada 5 menit tuh Wang Qiang masuk. Apalagi Wang Qiang tewas oleh bis dengan level terendah. Ini lebih sulit daripada yang Qin Feng bayangkan. Dikarenakan manusia setelan defaultnya adalah makhluk sosial, insting bertahan hidup mereka auto on, Slur. Mereka mulai membentuk kelompok-kelompok agar bisa leveling. Nggak mungkin juga kan mereka solo. Apalagi rank rata-rata mereka cuma F sampai E doang. Tapi Qin Feng berbeda. Di saat ia diajak party, Qin Feng menolaknya, Slur. Ia lebih memilih solo aja. Memang, melakukan party di saat sekarang ini adalah langkah yang terbaik. Namun, Qin Feng gak mau ya kan kalau sampai anggota party tahu bakat triple S-nya. Sebelum Qin Feng jadi kuat, ia akan terus solo saja. Gimana, Slur, menurut kalian? Apakah sudah tepat keputusan dari Qin Feng ini? Dan sekarang, waktunya Qin Feng masuk, Slur. Tak lama setelah berjalan, Qin Feng mencium ada aroma darah yang menyengat. Qin Feng menemukan jasad Wang Qiang. Setelah melihatnya, Qin Feng pun jadi tambah sadar. Di sini, ia bisa mokat kapan saja. Ia harus tetap waspada dan terus jadi kuat. Kemudian Qin Feng pun ingat, seharusnya kemampuannya bisa mengekstrak apa saja ya kan? Kenapa nggak coba dulu pada mayat Wang Qiang? Gaskan, Slur. Ekstrak saja. Sungguh di luar dugaan. Qin Feng mendapatkan bakat dari Wang Qiang, Slur. Ia mendapatkan bakat Berserk Rank D. Dengan bakat itu, kemampuan Qin Feng akan meningkat 3 kali saat menggunakannya, Slur. Mantep bukan? Qin Feng bisa punya banyak bakat, Lur, kayak Ye Tian. Dengan begini, Qin Feng jadi pede. Ia bisa jadi yang terkuat di sini. Kemudian Qin Feng pun juga mengambil dan mengekstrak senjata dari Wang Qiang. Selain jasad dari Wang Qiang, ternyata di dekat Qin Feng sekarang juga ada jasad dari Blood Fang juga, Slur. Dari luka-lukanya, Qin Feng yakin bila Blood Fang ini dikeroyok oleh party. Tanpa pikir panjang, langsung ekstrak juga. Setelah ekstraknya selesai, Qin Feng mendapatkan 2 poin atribut strength, Slur. Lulu, kok nggak dapat bakat? Gini, Slur. Blood Fang itu hitungannya monster level rendah yang nggak punya bakat. Bisa dibilang, Blood Fang Rabbit ini cuma menang gede doang. Selebihnya ampas. Kemudian, di saat Qin Feng mau mengekstraknya lagi, Qin Feng malah gagal. Sistem memberitahukan bila target di bawah level 20 hanya bisa diekstrak sekali doang, Slur. Tapi tidak apa, tinggal nyari lagi ya kan. Seharusnya tim lain kan sudah bisa membunuh bis lain.
So, Qin Feng hanya tinggal nyari mayatnya aja buat ngumpulin poin atributnya. Jadi sekarang, Qin Feng pun pergi mengikuti jejak kaki para party yang duluan masuk tadi. Saat berjalan ini, notif kembali muncul bila ada pemula yang terbunuh lagi. Kali ini, ia tewas oleh Rodent Red. Mayan kan, ada bakat tambahan, Slur. Makanya, Qin Feng pun memutuskan akan mencari jasad para pemula dulu. Namun, di tengah ia mencari, notif orang tewas lagi-lagi muncul. Dan lagi-lagi, Rodent Red lah pelakunya. Qin Feng kini ragu, Slur. Dikarenakan 2 orang tewas pada saat yang hampir bersamaan dan sama-sama oleh Rodent Red. Besar kemungkinan ya kan, mereka satu party. Jadi, bisa jadi musuh yang mereka hadapi sangat kuat. Haruskah aku tetap pergi? Gumam Qin Feng. Tapi, setelah dipikir-pikir, ngapain juga Qin Feng ragu ya kan? Dunia Qin Feng sekarang adalah dunia yang sangat kejam. Mempertaruhkan nyawa untuk bertahan hidup adalah hal yang wajib di sini. So, gas kenai, Slur. Dengan mengikuti intuisinya, Qin Feng mencari keberadaan 2 mayat pemula tadi. Lalu kini, di sebuah padang rumput, Qin Feng berjalan jongkok mengendap-endap, Slur. Ia terus mengendap-endap sembari maju untuk menghindari adanya monster yang melihatnya. Semakin ia mendekat, bau darahnya semakin pekat, Slur. Dan benar saja, Qin Feng berhasil menemukan jasad Zhou Cheng dan Li Wei. Qin Feng sekarang tetap memperhatikan sekitarnya. Rodent Red yang membunuh Zhou Cheng dan Li Wei ini, kekuatan tempurnya sama dengan 3 bintang. Sedangkan Qin Feng sekarang hanya 1 bintang, Slur. Qin Feng gak mau gegabah ya kan? Betapa terkejutnya ia karena ternyata ada juga Rodent Red yang terluka parah di depannya. Karenanya, Qin Feng sumringah. Ini kesempatan emasnya untuk membunuh Rodent Red kampret ini, bukan? Perlahan Qin Feng mendekat. 5 meter, 4 meter, 1 meter, matilah. Sialnya, di saat Qin Feng melompat, Rodent Red ini masih mampu menggunakan kakinya. Serangan Qin Feng termentahkan. 1 pedangnya kini lepas dari genggaman, Slur. Namun, Qin Feng kagak nyerah. Dengan pedang yang satunya lagi, Qin Feng melemparkannya. Pedang tadi pun menghujam keras ke tubuh dari Rodent Red. Lalu, Qin Feng turun untuk menancapkan pedang tadi lebih dalam. Rodent Red mengerang. Dan sebagai penutup, no. Rodent Red auto mokat, Slur. Qin Feng masih gak menyangka bila Rodent Red ini bisa sadar dengan serangan diam-diamnya. Lain kali, ia harus lebih waspada lagi, Slur. Berkat mengalahkan Rodent Red ini, Qin Feng mendapatkan 30 energi poin, Slur. Ya, sebut aja XP, biar gampang. Setelahnya, Qin Feng mengekstrak jasad Rodent Red ini. Kali ini, Qin Feng mendapatkan 2 poin atribut Agility. Tak lupa, Qin Feng juga mengekstrak jasad Zhou Cheng dan Li Wei juga. Atas ekstraknya tadi, Qin Feng berhasil mendapatkan bakat penguatan penciuman rank F dan bakat peningkatan kecepatan. Bakat penciuman. Kayak nggak guna, bukan? Tapi, Qin Feng butuh itu, Slur. Dengan bakat penciuman ini, Qin Feng jadi lebih mudah mencari mayat, ya kan? Sembari mengekstrak senjata dari kedua mayat ini, Qin Feng berpikir, karena penilaian kemampuan bertarung dihitung berdasarkan atribut, Qin Feng masih di 1 bintang. Tapi, dengan 3 bakatnya ini, Qin Feng sangat yakin. Seharusnya, kemampuan bertarung Qin Feng sudah mencapai 2 bintang, Slur. Dan dengan begitu, Qin Feng sudah tahu tujuan awalnya sekarang. Ia harus mencari target buat diekstrak. Setelah menyelesaikan urusannya, saatnya Qin Feng untuk bergerak lagi, Slur. Qin Feng menggunakan bakat penciumannya. Dikarenakan ini adalah kali pertama Qin Feng menggunakannya, butuh penyesuaian dulu, ya kan? Bau darah yang ada di dekatnya sangat menyengat, Slur. Auto mual si Qin Feng. Setelah membiasakan dirinya,
Perlahan Qin Feng mampu menguasainya. Bau bunga, bau tanah, Qin Feng sudah mulai bisa membedakannya. Dan di saat Qin Feng fokus lagi, ia juga bisa merasakan ada yang bergerak ke arahnya. Ternyata itu adalah party yang sedang melawan Rodent Red. Walaupun agak kesusahan, berkat mengepung Rodent Red itu, mereka mampu mengalahkannya, Slur. Ternyata party ini merupakan party di mana Zhongce dan Lin Wei awalnya bergabung. Di saat mereka pergi untuk membunuh Rodent Red yang mereka tinggalkan, dengan bakat kecepatannya, Qin Feng kabur, Slur. Tahu sendiri kan, kalau jerih payah mereka sudah disampah oleh Qin Feng. Daripada harus gelut lawan mereka, mending kabur dulu ya kan. Nggak worth it, Slur, kalau harus ngelawan mereka sekarang. Sudah 3 jam lamanya, Qin Feng berkeliling sembari menganalisa pertarungan dari party yang melawan para beast level 1 di padang rumput ini. Berkat itu, Qin Feng jadi tahu bila di sini ada 5 beast, Lur. Rodent Red, Fang Rabbit, Grey Wolf, Berserk Boar, dan Red Snake. Selama 3 jam itu pula, Qin Feng sudah mengekstrak mayat para beast itu. Dengan yang ini, sudah 4 kali Slur Qin Feng mengekstrak Berserk Boar. Tapi, ia gagal kali ini. Kaget dong Qin Feng. Ternyata, untuk mengekstrak beast level 1 dengan jenis yang sama, maksimal Qin Feng hanya bisa mengekstrak 3 kali doang, Slur. Dan sialnya, di dekat sini, hampir semua sudah ia ekstrak 3 kali. Cuma Red Snake saja, Slur, yang masih tersisa. Jadi, mau nggak mau, Qin Feng harus mencari Red Snake. Tapi sebelum itu, ada jasad nganggur. Ekstrak dulu lah ya. Kali ini Qin Feng mendapatkan peningkatan penglihatan. Berkat itu semua, kini, kekuatan bertarung Qin Feng sudah mencapai 2 bintang. Perlahan tapi pasti, Qin Feng beranjak OP ya guys ya. Tak lama kemudian, Qin Feng mencium bau dari Red Snake. Langsung saja, Qin Feng OTW ke sana. Selain dari bau Red Snake, Qin Feng juga mencium bau lain, Slur. Qin Feng mengira itu mungkin bau dari bunga atau buah. Tak lama kemudian, Qin Feng pun akhirnya sampai di sarang Red Snake. Ternyata, bau yang Qin Feng cium berasal dari bunga ini. Dikarenakan Red Snake sangat menjaganya, Qin Feng berasumsi mungkin bunga ini bukan bunga sembarangan. Red Snake ini bisa dibilang adalah beast terkuat di padang rumput ini, Slur. Karena Red Snake ini punya bakat main. Sialnya, kini Red Snake sudah tahu bila Qin Feng ada di dekatnya. Red Snake menyerang. Tapi easy, Qin Feng bisa menghindarinya. Qin Feng heran sekarang. Kenapa kecepatan Red Snake ini sangat lambat ya? Apakah itu gara-gara Red Snake ini masih mencerna mangsanya? Berkat begitu, jadi makin tinggi kemungkinan Qin Feng bisa menang, Slur. Qin Feng menebas. Namun, sisit Red Snake ini terlalu keras. Kini Qin Feng terhantam. Qin Feng terpental. Di saat Red Snake akan melahap Qin Feng, dengan bakat berserknya, Qin Feng menusuk mulut bagian dalam dari Red Snake. Red Snake meronta. Qin Feng terombang-ambing sekarang. Kemudian Qin Feng pun menebas-nebas tubuh dari Red Snake. Dikarenakan penasaran, apa sih isi perut dari Red Snake? Qin Feng pun akhirnya membelahnya, Slur. Ternyata, ada jasad pemula di dalam situ. Ironis memang. Tapi, beginilah dunia ini berjalan. Yang kuat yang bertahan, dan yang lemah akan dimusnahkan. Qin Feng pun mengekstrak tubuh pemula ini. Dikarenakan bakat pemula ini adalah rank F peningkatan penglihatan yang pernah didapatkan oleh Qin Feng, maka secara otomatis bakat itu akan digabungkan. Kini, peningkatan penglihatan akan naik menjadi rank E dan berevolusi menjadi Analyze Eye. Dengan Analyze Eye ini, Qin Feng jadi bisa melihat detail dari berbagai hal, Slur. Dapat bakat cheat lagi ya kan? Tambah gigi dia. Berkat evolusi itu, Qin Feng sekarang jadi tahu. Ternyata, bila ia mengekstrak bakat yang sama, maka akan ada peluang bakat itu untuk berevolusi. Sekarang, Qin Feng menggunakan Analyze Eye untuk melihat detail dari bunga yang dijaga oleh Red Snake.
Ternyata itu adalah buah red piton, Lur. Setelah dikonsumsi, buah ini bisa meningkatkan kekuatan fisik dan memberikan pertahanan terhadap racun juga. Tunggu apa lagi ya kan? Langsung makan saja. Setelah memakannya, Qin Feng langsung merasakan efeknya. Qin Feng mendapatkan 8 atribut fisik dan ketahanan terhadap racunnya meningkat 100%, Lur. Mantep banget kan? Sayang, cuma ada 1 buah. Sekarang Qin Feng penasaran. Apakah bunga itu juga bisa dimanfaatkan? Ternyata bunga ini menyerap esensi energi untuk tumbuh, Lur. Sayang kan kalau dibiarkan begitu saja. Makanya Qin Feng mencoba mengekstraknya. Dan ternyata juga berhasil, Lur. Qin Feng memperoleh esensi rumput roh. Mengkonsumsi ini bisa membuat Qin Feng mendapatkan 2 atribut fisik langsung. Butiran kecil ini nilainya sama dengan seekor rabbit blood fangs, Lur. Cuan banget Qin Feng. Tunggu apa lagi? Makan. Berkat itu, kini Qin Feng sudah mencapai batas dari 2 bintang. Qin Feng jelas sumringah. Keputusan solonya memanglah benar. Sekarang tinggal mencari red snake 1 lagi, lalu Qin Feng bisa pindah dari padang rumput ini, Lur. Qin Feng berencana pergi ke tempat di mana beast yang lebih kuat berada. Jadi, Qin Feng bisa cepat jadi lebih kuat. Dan kini, tiba-tiba saja ada batu melayang mengarah kepada Qin Feng. Sembari menghindar, Qin Feng mengira, apakah ada orang yang menyerangku? Namun, saat ia telah naik ke atas pohon, ia jadi bisa melihat. Ternyata, batu tadi tuh berasal dari pertarungan Red Snake dengan party lain. Pas banget ya kan? Nggak perlu nyari-nyari lagi dia, Lur. Terlihat dari kejauhan bila party ini agak kesulitan, Lur, menghadapi Red Snake. Qin Feng penasaran. Gimana sih detail Red Snake yang masih hidup bila ia lihat dengan Analyze Eye? Qin Feng seketika terkejut kala melihat bila Red Snake ternyata punya drop rate, Lur. Ya, walaupun rendah banget sih. Di saat Qin Feng tengah asik melihat sistem, tiba-tiba saja party ini sudah bisa mengalahkan Red Snake. 1 orang terlihat kesel karena ia hanya kebagian 1 XP doang. Ya gini kalau partian, XP-nya dibagi-bagi berdasarkan kontribusi, Lur. Fix sih, orang ini cuma jadi beban aja. Dan sekarang, Liu Jie, ketua party ini, tubuhnya diselimuti energi pemulihan. Itu adalah pertanda bila berhasil naik ke level selanjutnya, Lur. Level 2 ya sekarang. Tak mau ketinggalan, Qin Feng juga mau mengintip detail dari Li Ji. Setelah melihat atribut Li Ji, Qin Feng menyimpulkan bila kekuatan bertarung Li Ji ini berkisar di 3 bintang. Jika Li Ji ini melakukan solo, ia sudah bisa mengalahkan beast level 1 dengan persentase 50-50. Meskipun Qin Feng belum naik level, Qin Feng yakin ia jauh lebih kuat ketimbang Li Ji. Bewan pun berani, Lur. Setelahnya, salah satu anggota party pun mengatakan bila ada anggota yang tertelan oleh Red Snake lain. Makanya, mereka berencana untuk membalaskan dendamnya. Telat ya kan? Orang udah dibantai sama Qin Feng tadi. Solo pula. Di saat mereka OTW, Qin Feng dengan konyolnya malah bersembunyi di sebelah pohon, Lur. Dikarenakan kakinya bergerak sedikit saja, cewek ini langsung sadar. Ia pun langsung menembakkan anak panahnya kepada Qin Feng. Untung aja nggak kena, Lur. Dikarenakan cewek ini bisa tahu Qin Feng sembunyi, Qin Feng yakin bila cewek ini punya talent peningkatan pendengaran. Saat Qin Feng menunjukkan dirinya, ternyata cewek ini kenal sama Qin Feng, Lur. Oh iya, nama cewek ini tuh Liu Yan, Lur. Jelas dong, Qin Feng heran. Lah kok kenal nih orang? Qin Feng aja nggak tahu siapa dia. Kau mengenalku? Tanya Qin Feng. Li Ji pun juga menanyakan hal yang sama, Lur. Tapi anehnya, Liu Yan berkata ia malah nggak kenal. Ia beralasan bila ia melihat avatar Qin Feng di saluran obrolan. Sungguh alasan yang konyol, bukan? Qin Feng merasa janggal, Lur. Namun yang lebih penting sekarang, kenapa sih mereka nggak pergi aja? Qin Feng mau cepat-cepat, Lur, mengekstrak tuh Red Snake. Di sini Liu Yan menyarankan Liu Ji agar merekrut Qin Feng. Toh, party mereka juga kehilangan anggotanya. Li Ji pun setuju, Lur.
Lagi pula, lebih banyak orang akan lebih baik menurutnya. Tapi, tentu saja Qin Feng menolak. Orang dia mau solo kok malah ditawari party. Mending cabut aja ya kan? Setelah itu mereka pun berpisah. Liu Yan berharap, meskipun Qin Feng tak mengingatnya, ia berharap Qin Feng tetap hidup. Tak lama kemudian, Li Ji pun dan partinya telah sampai di TKP. Mereka semua auto kaget. Mereka melihat tubuh Red Snake yang terpotong-potong. Di situ juga ada jasad dari rekan mereka. Li Ji mengira, apakah ini ulah dari party Liu Xuan? Karena dialah satu-satunya orang yang levelnya tinggi. Tapi party Liu Xuan itu berlawanan arah sama party mereka, seluruh. Dan berdasarkan noda darah yang masih segar ini, salah satu party mengatakan bila Red Snake ini terbantai tak lebih dari 15 menit yang lalu. Red Snake ini dikalahkan dalam satu tebasan. Selain itu, hanya ada satu jejak kaki di sekitar sini. Hal ini membuktikan bila Red Snake dikalahkan oleh orang yang solo. Liu Yan berkata, mungkinkah itu adalah Qin Feng? Soalnya hanya Qin Feng kan player solo yang baru mereka temui. Tapi, tak lama kemudian sistem muncul memberitahukan bila seseorang telah mencapai level 3. Karenanya, kini sistem pun menampilkan urutan untuk top 100 ranking pada desa 911 ini. Dikarenakan melihat ranking Qin Feng ada di urutan 47 dan masih berlevel 1. Li Ji berpikir, apakah dugaan mereka semua salah ya? Nggak mungkin kan, orang level 1 bisa mengalahkan Red Snake sendirian. Ribet banget mikirin orang seluruh dia. Padahal, yang dipikirin lagi santuy aja ngelihat rankingnya sekarang. Dikarenakan ia sudah mencapai batas ekstrak semua monster di padang rumput ini. Sekarang, waktunya pindah ya kan? Ia mau segera ngejar ketinggalan levelnya seluruh. Kemudian sistem muncul lagi memberitahukan, ada hadiah bagi para pemula seluruh. Yang pertama mencapai level 10 akan diberikan satu golden chest. Yang kedua level 10 akan diberikan satu silver chest. Dan yang ketiga akan dapat bronze chest lur. Melihatnya, Qin Feng auto sumringah dong. Hadiahnya lumayan juga lur. Sekedar info bila chest di sini tuh ada beberapa rank. Yang terendah itu ada di rank Black Steel. Dan yang paling tinggi di rank Myth. Seperti yang kita semua tahu, semakin tinggi rank chest-nya, maka semakin baik pula hadiahnya. Ya kayak di game gitulah, Lur. Dengan begini, Qin Feng pun yakin, pasti semua orang sekarang tengah berlomba-lomba untuk mengejar level 10 bukan? Jadi, ia tak boleh bersantai-santai, Lur. Gold chest, aku akan mengambilnya. Hahaha. Sekarang, Qin Feng tengah bertarung dengan Silver Black Wolf. Beast ini termasuk ke dalam beast abnormali atau mutan. Kerat seluruh Silver Black Wolf satu ini. Dengan segala bakatnya, Qin Feng masih kesusahan. Qin Feng pun berpikir, harus bagaimana ia mengalahkan serigala kampret ini. Yang lebih mengagetkan adalah ternyata Silver Black Wolf ini juga bisa bicara seluruh. Ia marah sekarang. Manusia level 1 berani memasuki wilayahku. Akan kucabik-cabik kau, ucap serigala. Meskipun tadi dengan pedenya serigala mengancam, dalam hatinya ia ketar-ketir seluruh. Meskipun level 1, Qin Feng ini lebih kuat dibandingkan manusia berlevel 3. Ia pun maju menerjang Qin Feng. Dengan segala ketenangannya, Qin Feng mencoba fokus dan berpikir. Orang sering mengatakan jika serigala ini memiliki kepala keras bagaikan perunggu. Titik lemahnya pasti ada di bagian pinggang dan perut. Pas banget ya kan kalau posisi gini seluruh. Lalu, cerak. Pedang Qin Feng menembus badan serigala kampret ini. Harus diakui bila serigala ini memang kuat. Tapi sayang, ia harus ketemu dengan Qin Feng. Jadi, mokat dia kan? Berkat mengalahkan Silver Black Wolf ini, Qin Feng memperoleh 100 XP seluruh.
level Qin Feng naik jadi 2 sekarang. Semua atribut Qin Feng dinaikkan 10 poin. Qin Feng merasakan perasaan yang luar biasa seluruh saat ia naik level. Tubuh Qin Feng mendapatkan pemulihan penuh. Tak hanya itu, ternyata Silver Black Wolf ini juga mendrop sebuah Black Steel Chest. Tambah cuan ya kan si Qin Feng? Langsung saja seluruh, buka. Qin Feng berharap sih dapat senjata level 2. Di saat Qin Feng membukanya, peti tadi terbang mengeluarkan cahaya. Keinginan Qin Feng jadi nyata seluruh. Ia mendapatkan senjata level 2, pedang Blood Wolf of War. Pedang ini sangatlah tajam serta dapat menambahkan attack seluruh. Selain itu, pedang ini juga punya efek merobek luka plus 100%. Mantep bukan? Ya walaupun nggak OP-OP banget. Sekalian nyoba senjata baru. Sekarang, Qin Feng pede banget menghadapi sisa gerombolan serigala ini ya guys ya. Qin Feng tanpa kesusahan menebas semua serigala kampret ini. Sekarang, fokus Qin Feng hanyalah leveling seluruh. Pokoknya, ia harus jadi yang terkuat di sini. Sementara itu, party Li Ji yang baru saja mengalahkan Beast pun dikejutkan dengan notif sistem. Qin Feng mendapatkan achievement First Blood dikarenakan Qin Feng menjadi yang pertama mengalahkan mutan Wild Beast. Karenanya, Qin Feng dihadiahi 1 poin prestis. Poin prestis ini sangat berharga seluruh. Saat poin mencapai target tertentu, maka akan bisa memperoleh God's Blessing. Hanya pencapaian First Blood mutanlah yang bisa menghasilkan prestige point. Semua anggota party Li Ji pun auto kaget. Padahal Qin Feng itu hanya peringkat 47. Mana mungkin dia bisa mengalahkan mutan? Mereka menganggap pasti Qin Feng ini nyampah dari orang seluruh. Jika party mereka menemui mutan Wild Beast, pasti mereka juga bisa mengalahkannya kok. Tapi ocehan mereka semua seakan terbantahkan. Karena banyak notif muncul dikarenakan tewasnya satu party akibat melawan mutan Beast. Level 2 aja bisa mati ketemu mutan Wild Beast. Apalagi mereka. Langsung kicep ya kan? Terlebih lagi, peringkat Qin Feng tiba-tiba terus melonjak naik. Dari 47 jadi 11. Kemudian naik lagi seluruh ke nomor 5. Sementara party lain ribut karena perkembangan Qin Feng. Qin Feng dengan santuinya leha-leha di atas tumpukan mayat serigala yang telah ia bantai. Qin Feng nih bos, senggol dong. Di tengah bersantai, Qin Feng menerima pesan broadcast. Ada orang yang meminta tolong karena partinya telah terbantai. Posisinya sekarang adalah di arah selatan, 45 km dari desa pemula. Hanya ia satu-satunya orang yang masih selamat. Ia memohon kepada siapapun untuk menolongnya seluruh. Posisi si kampret tadi kebetulan gak jauh dari Qin Feng. Mungkin jika Qin Feng berlari dengan kecepatan penuhnya, hanya butuh waktu 5 menit saja seluruh untuk ke sana. Jika Qin Feng bisa membunuh Wild Boar mutan, ia bisa mendapatkan poin prestis lagi bukan? Belum lagi kalau Hoki dapat chest pula. Langsung saja gaskan OTW ke sana. Sesampainya di TKP, Qin Feng hanya melihat mayat dari para pemula saja. Tak ada Wild Boar mutan di sini seluruh. Qin Feng pun menggunakan bakat penciumannya. Berkat itu, Qin Feng sekarang jadi tahu, bukan hanya Wild Boar mutan saja yang ada di sekitarnya, tapi ada juga seluruh Blood Fang Rabbit. Janggal bukan? Seharusnya beast dengan jenis yang berbeda tidak mungkin ada dalam satu wilayah yang berdekatan. Qin Feng merasa, apakah penciumannya sekarang lagi terganggu ya? Apa pilek atau gimana? Tapi ya bodo amat lah. Lebih baik panen bakat dulu ya kan? Di saat Qin Feng mengekstrak, bukannya dapat bakat, Qin Feng malah dapat 2 atribut agility seluruh. Bingung dong dia. Lah, kok gini? Ia pun mencoba lagi seluruh, tapi sekarang ekstraknya malah gagal. Apa alasannya kali ini?
Tak mau ambil pusing, Qin Feng pun mengekstrak bakat yang lainnya dulu. Qin Feng berhasil mendapatkan bakat penciuman lagi, Lur. Tapi sayang, kali ini evolusinya juga gagal. Jadi, tetap rank F, Lur, bakat penciuman dari Qin Feng. Selain itu, ia mendapatkan bakat peningkatan fisik juga. Jelas dong, Qin Feng heran. Lah, kok gini sekarang? Apakah sistemnya lagi error? Atau jangan-jangan, jika Qin Feng menemukan talent yang sudah Qin Feng miliki, tapi levelnya lebih rendah, Qin Feng tak bisa mengekstraknya ya? Sistem membenarkannya, Lur. Jadi, Qin Feng gak bisa tuh sembarangan ekstrak seenak jidatnya. Tapi ya sudahlah. Dengan semua yang Qin Feng dapatkan saat ini, ia rasa itu sudah lebih dari cukup. Harusnya sih, Qin Feng kalau ngelawan pemula lain bisa dipastikan auto win. Tak lama kemudian, Qin Feng melihat ada jejak seretan tubuh. Aneh bukan? Kenapa mutan Wellborn menyeret mangsanya? Dan yang hilang itu adalah Li Yun, orang terkuat di party ini. Qin Feng berasumsi, apakah bis itu mau memakan Li Yun Chang? Sayang sekali bukan, bila tubuh dengan bakat rank D jadi sia-sia gara-gara bis yang memakannya. Makanya Qin Feng pun langsung OTW mengikuti jejak ini. Masuk ke dalam goa, Lur. Di dalam gua ini, Qin Feng perasaannya udah gak enak. Tapi dengan kemampuan Qin Feng ya sekarang, harusnya gak ada masalah kalau ngelawan mutan Wellborn kampret itu. Tapi sial, ternyata yang ditemui Qin Feng malah Ten Ring Snake mutan. Untung saja Qin Feng refleksnya gercep banget. Jadi, serangan ular kampret itu bisa ia hindari. Red Snake yang satu ini memiliki kekuatan bertempur setara dengan bintang 5, Lur. Apalagi, Red Snake ini punya skill Poison Spray. Qin Feng yang baru menghadapi situasi ini pun kagok, Lur. Belum-belum, ia sudah terganggu oleh racun dari Red Snake. Mata Qin Feng kesakitan gara-gara racun itu. Udah pandangannya ngeblur, dikepung pula oleh banyak bis ya kan? Tapi tenang, Lur, Qin Feng masih bertahan kok. Meskipun ia sekarang nggak bisa melihat apa-apa, Qin Feng masih tetap bisa mengetahui arah serangan dari para bis kampret ini. Qin Feng berhasil mengalahkan satu persatu bis yang menyerangnya. Tinggal satu lagi, Lur, sekarang. Di mana Red Snake kampret itu? Untung saja Qin Feng bisa menghindari serangan dadakan dari Red Snake. Kalau enggak, ya wassalam dia. Semua itu berkat bakat penciuman dan pendengaran yang dimiliki oleh Qin Feng. Qin Feng sekarang menyerang. Walaupun matanya kini picek, Qin Feng nggak mau mokat konyol di sini. Qin Feng pun menusuk pala Red Snake kampret ini. Dengan begitu, Qin Feng berhasil dapat 1 prestis dan 110 XP. Selain itu, Qin Feng juga dapat Black Steel Chest, Lur. Ya, walaupun tadi hampir mokat, tapi bayarannya sepadan lah ya. Berkat mengalahkan ular itu, kini Qin Feng naik menjadi level 3. Semua atributnya kini kembali mendapatkan plus 10 penambahan. Qin Feng juga mendapatkan 5 poin tambahan juga, Lur. Ditambah lagi, semua luka Qin Feng telah sembuh sekarang. Keadaan tubuh Qin Feng kembali segar bugar seperti semula. Setelah kenaikan level, sekarang saatnya membuka chest ya guys ya. Qin Feng mendapatkan cincin penyimpanan. Mayan. Tak lama kemudian, Qin Feng melihat ada sebuah portal. Bis yang menyerang Qin Feng tadi berasal dari dalam sini, Lur. Qin Feng merasa bila bis itu ada yang mengendalikan dari dalam portal ini. Daripada penasaran, apa sih yang ada di dalam sini? Gaskan cek, Lur. Setibanya di dalam, Qin Feng melihat ada banyak tumbuhan spiritual, Lur. Tapi kini ia kaget. Di depannya sekarang ada undead yang sedang menyerap 2 tubuh manusia. Selain itu, ia juga dikelilingi oleh para bis kampret juga. Sistem memberitahukan bila Qin Feng telah masuk ke dalam channel rank.
Ya intinya sih keberadaan Qin Feng itu terpisah dari desa pemula gitu Lur. Qin Feng pun mengaktifkan NLSI-nya untuk melihat detail undead itu. Ternyata status dari undead itu kini sedang menunggu untuk dibangkitkan Lur. Ia memiliki kekuatan bertarung bintang 6. Gigi juga nih kampret Lur. Apalagi ada pengingat sistem kalau undead ini sangat jahat. Yang lebih bikin memetuh gara-gara ada 3 bis yang melindunginya Lur. Apalagi kalau lihat sabitnya. Sangat tidak nyaman untuk dilihat menurut Qin Feng. Qin Feng niatnya mau kabur dulu Lur. Kekuatannya sekarang belum mampu buat ngelawan kampret itu. Nanti kalau udah yakin baru balik lagi ya kan. Tapi undead itu tak membiarkannya. Semut level 3. Karena kau sudah datang, maka aku akan menggunakanmu untuk membangkitkan aku kembali. Hahaha. Semua bis yang ia kendalikan menyerang Qin Feng sekarang. Qin Feng melompat menghindari serangan-serangan tadi. Tidak hanya bis itu Lur. Qin Feng sekarang juga diganggu oleh rantai-rantai kampret. Sungguh merepotkan. Dan sialnya, kini Qin Feng malah ketangkap Lur sama rantainya. Undead pun sumringah. Bentar lagi dia pasti bisa bangkit. Di saat semua bis mau nyerang Qin Feng berhasil menghancurkan rantainya. Qin Feng langsung membantai para bis tadi Lur. Mamam gak tuh? Kini Qin Feng langsung menuju ke arah undead kampret ini. Undead tak menyangka main milik Qin Feng tinggi banget karena berhasil lepas dari rantainya. Qin Feng melompat. Namun sayang, Qin Feng malah mengekspos semua celahnya. Jadi kena serangan kan dia. Manusia, kau meremehkanku ya? Tidak ada manusia yang bisa menolak main pierce milikku. Mendengar itu, Qin Feng hanya tersenyum. Dasar kampret. Qin Feng bangkit dan menambahkan semua atribut simpanannya ke dalam atribut main Lur. Undead pun menggunakan pasukan bisnya yang tepar untuk menyerang Qin Feng lagi. Qin Feng auto terpental Lur. Pedang Qin Feng lepas dari genggamannya. Kini ia harus dihadapkan dengan serangan yang mematikan. Eits, tenang. Gak mungkin dong kalau MC mati cepat gitu. Berkat cincin penyimpanan yang ia dapatkan, Qin Feng mengeluarkan pedang yang lain Lur. Sekarang saatnya membalas ya kan. Pertama-tama Qin Feng akan membunuh bis kampret ini. Ganggu banget mereka cok. Meskipun undead mencoba menggunakan main kepada Qin Feng, udah gak mempan Lur sekarang. Meskipun begitu undead yakin kalau bisnya bakal bisa ngalahin Qin Feng sekarang. Akhirnya, hahaha. Namun tiba-tiba para bisnya malah tepar sekarang. Ternyata Qin Feng menggunakan racun Venom Galan dari Red Snake yang tadi ia kalahkan untuk membantai bis-bis kampret ini Lur. Cerdas banget kan MC kita satu ini. Qin Feng pede banget sekarang. Ia sudah tahu bila undead kampret itu nggak bisa bergerak. Apalagi sekarang semua bisnya telah mokap. It's time to kill the boss. Undead ini tak percaya. Ia menuduh Qin Feng pasti menggunakan cheat. Halah banyak omong, langsung tebas aja ya kan. Qin Feng menang. Berkat itu Qin Feng berhasil mendapatkan 210 XP. Tidak hanya itu, ia juga memperoleh 10 judgment point. Ditambah lagi, Qin Feng berhasil menyelesaikan quest tersembunyi. Berkat itu, Qin Feng menjadi judge berlevel 1. Hanya ada 1 dari 1 miliar orang yang akan menjadi judge. Berkat menjadi judge ini, semua atribut Qin Feng naik plus 20 Lur. Selain itu, Qin Feng juga mendapatkan skill baru Lur, God Seal. God Seal ini berfungsi untuk penggabungan skill baru. Dari penggabungan itu, maka nanti Qin Feng akan dapat skill Tempest rank 3 Lur. Dengan skill Tempest, Qin Feng bisa mengendalikan bis kayak undead tadi Lur. Qin Feng seneng banget. Bakal gampang grinding XP kalau ia punya banyak pasukan. Tapi sayang,
Saat ini, menggunakan skill Tempest masih belum bisa. Ada syarat untuk mengaktifkannya, Slur. 1. Qin Feng harus memiliki bakat main rank D. Jika menggunakan skill ini bersamaan dengan meminum pil Beast Taming, maka penggunaan skill Beast Taming bisa dilakukan. Dan untuk syarat yang kedua, Qin Feng harus punya bakat Sixth Sense Concentrate rank D. Ribet bukan? Tapi ya wes lah. Saatnya bagi Qin Feng untuk mengekstrak mayat undead dan para beast-beastnya, Slur. Qin Feng panen besar. Selain mendapatkan bakat main rank D, ia juga mendapatkan penambahan atribut strength dan agility masing-masing 3 poin. Karena sudah mendapatkan bakat main, saatnya menggunakan God Seal-nya, Slur. Penggabungan sukses. Qin Feng berhasil menyatukan skill main dan akhirnya Qin Feng bisa mendapatkan skill Tempest. Sekarang tinggal nyari bakat Sixth Sense Concentrate doang, Slur. Tidak hanya itu, kini Qin Feng bisa menggunakan cincin penyimpanannya untuk memanen semua tumbuhan spiritual sekaligus. Gak perlu lagi ribet-ribet tuh, Slur, ambil satu-satu. Dan tidak lupa, Qin Feng juga mengekstrak jasad dari Li Yun. Qin Feng mendapatkan bakat rank D Fire Control. Dan untuk jasad yang satunya, Qin Feng mendapatkan bakat Speed Boost rank D juga, Slur. Mantep. Qin Feng sangat-sangat cuan di sini. Kemudian, setelah Qin Feng mengekstrak mayat Liu Yun, ia berhasil mendapatkan talent Fire Control.